Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melaporkan, khususnya bagi Anda, direktur sebuah CV ya, sebuah CV yang menerima Prive ya. Gitu. Jadi kita akan membahas sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu aturan tentang Prive ini, kemudian aspek perpajakannya seperti apa, dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apakah direktur CV ini tidak boleh digaji gitu ya gitu. Nah, seperti apa ketika ketika itu digaji, bagaimana dampaknya bagi CV maupun orang pribadi tersebut gitu. Oke, kita akan membahas yang pertama. Jadi untuk Priva sendiri itu adalah semacam bagian laba ya, bagian laba yang ditarik dari CV untuk kepentingan pribadi direktur gitu ya. Jadi misalkan katakanlah saya punya CV gitu ya. Jadi khusus di sini adalah CV ya. Jadi bukan bukan PT ya, karena PT itu beda lagi gitu. PT itu namanya dividen gitu. Tapi kalau CV itu namanya Prive. Nah, katakanlah saya seorang pemilik sebuah perusahaan berbentuk CV. Kemudian misalkan tahun 2023 CV saya labanya 100 juta misalkan. Nah, dari 100 juta tadi, itu misalkan katakanlah kita ambil sebagian untuk kepentingan pribadi. Gitu. Misalkan anggap aja 40 jutanya kita ambil gitu ya, itu namanya Prive. Gitu. Nah, di Prive sendiri itu merupakan bukan objek pajak ya. Gitu. Jadi Prive itu salah satu dari eh, penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak gitu. Nah, artinya apa? Ketika itu bukan objek pajak, maka eh, ketika itu berbentuk dengan nama lain, misalkan katakanlah eh, menjadi sebuah gaji gitu ya. Nah, gajinya itu tidak bisa kita biayakan di CV tersebut gitu. Nah, saya ambil ilustrasinya seperti ini aturannya ya. Jadi kalau di aturannya sendiri itu kita pertama kita ambil dari sumbernya, misalkan ini kita, oke. Nah, ini. Jadi ada artikel gaji anggota CV tidak bisa dibiayakan. Nah, begini ketentuannya, gitu. Jadi ini pertanyaan yang kedua, yang sering dilontarkan ya. Karena tadi pertama Prive itu bukan objek pajak ya. Kenapa bukan objek pajak? Karena pada dasarnya antara CV dan pemegang sahamnya itu adalah satu kesatuan gitu. Artinya ya sebenarnya pajaknya itu ya dari laba CV tersebut gitu. Labanya tadi ya misalkan tadi laba CV saya adalah 100 juta, maka pajaknya ya dari 100 juta tadi gitu. Tidak terpengaruh apakah itu nanti diambil Prive atau tidak ya. Jadi misalkan tadi saya ambil Prive-nya 40, yang dikenakan pajak tetap yang 100 juta gitu. Jadi bukan bukan berarti misalkan 100 juta dikurangi 40 juta hasilnya 60 juta, nah 60 jutanya itu yang dikenakan pajak enggak. Jadi tetap yang 100 jutanya ini. Prevo itu kita anggap seperti dividen kalau di PT gitu. Jadi nanti masuknya di neraca. Tidak bisa misalkan Prive tadi itu kita biayakan dalam bentuk gaji misalkan atau dalam bentuk bunga atau apapun ya. Makanya seringkali Privo itu dianggap sama dengan gaji gitu. Nah, ketika anggota direktur tadi menerima gaji, maka itu tidak bisa dibiayakan. Kenapa? Karena balik lagi tadi aturan pertamanya. Karena yang dipajaki adalah dari laba CV-nya. Ketika itu CV berkurang, labanya berkurang gara-gara ada Prive, maka itu tidak bisa dibiayakan. Walaupun dia bentuknya gaji ya. Nah, kemudian, Pak, bagaimana kalau gajinya itu ternyata sudah dipotong PPh pasal 21? Ya nggak masalah. Gitu. Makanya bahasanya itu kan daripada itu dalam bentuk gaji yang nantinya akan dipotong PPh pasal 21, tapi dari sisi perusahaan tidak bisa dibiayakan. Kenapa? Makanya kenapa gaji gaji DCV itu sebaiknya tidak dilakukan gitu kan gitu. Karena dalam hal ini dia nanti akan kena pajak dua kali gitu. Dari sisi PT, dari sisi CV-nya dan dari sisi direkturnya gitu. Gajinya kena pajak dan perusahaannya kena pajak gitu. Itu kalau dalam bentuk gaji. Sementara kalau dalam bentuk prive
yang dikenakan pajak hanya dari CV-nya saja. Sementara kalau privenya itu tidak kena pajak. Makanya tadi ya banyak pernyataan yang sebaiknya ketika kita punya CV, maka ya sudah tidak perlu ada penggajian untuk direktur atau pemilik CV gitu. Karena ketika itu digaji, maka itu nanti akan dipotong pasal 21 dan biaya atas penggajian itu tidak dapat dikurangkan. Nah, statement yang kedua tadi ya, kenapa gaji itu tidak dapat dikurangkan? Nah, di sini ya. Jadi ini saya ambil sumbernya dari DDTC News. Biaya atas gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak dapat menjadi pengurang besaran penghasilan kena pajak atau PHKP ya kalau saya sering menyebutnya. Nah, aturannya sendiri itu ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang pasal 9 ayat 1 huruf J Undang-Undang PPH yang mana itu juga sudah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya tahun 2021 nomor 7 ya terkait dengan harmonisasi, maaf tadi bukan Cipta Kerja ya tapi Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Nah, di situ disebutkan di pasal 9 ayat 1 huruf J tadi biaya yang tidak dapat dibiayakan adalah salah satunya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dari sini saja sudah ketahuan ya dasarnya atau latar belakangnya karena apa gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya sederhananya kita akan main whiteboard di sini. Jadi misalkan ini CV gitu ya, CV. Nah kemudian plus minusnya gitu ya. Misalkan kalau dia menggaji, kalau dia gaji maka dia nantinya sorry ini gaji dan ini prive. Pada dasarnya gaji dan prive ini pada dasarnya sama ya. Jadi hanya nama lain saja gitu ya gitu. Cuman kelemahannya kalau kita pakai sistem penggajian maka kelemahan ketika sistem penggajian adalah gaji tersebut akan dipotong PPh 21 gitu. Yang mana kalau sekarang kita menggunakan TER ya gitu. Sementara kalau prive itu tidak dipotong gitu. Dari sini saja sudah terlihat ya mana yang sekiranya lebih baik dilakukan misalkan. Itu yang pertama. Kemudian kalau digaji gitu. Gaji itu kan letaknya di laporan laba rugi ya, di bagian biaya biasanya. Gaji tersebut harus dikoreksi fiskal. Kenapa? Karena tadi ya pasal 9 ayat 1 tadi menyebutkan gaji yang dibayarkan ke CV, ke direktur tadi itu tidak dapat dibiayakan. Nah, kenapa tidak dapat dibiayakan? Karena pada dasarnya balik lagi ya, itu adalah prive yang mana prive itu bukan objek pajak. Nah, kalau prive itu ya kalau dari awal prive itu letaknya di neraca ya. Neraca itu kan tidak ada koreksi ya, maksudnya tidak ada koreksi fiskal di situ. Dia hanya nanti di ALK-nya saja, analisis laporan keuangannya saja gitu. Nah, ketika letaknya di neraca biasanya di bagian laba ditahan ya. Jadi biasanya laba ditahan tahun itu dia akan berkurang dibandingkan. Jadi istilahnya dia mengambil laba ditahan tahun tersebut atau tahun-tahun sebelumnya, misalkan seperti itu ya. Jadi seperti ini perbedaannya antara gaji dan prive. Jadi mana yang harus dipilih? Nah, ya silakan ya dari sini saja sudah terlihat ya kenapa sebaiknya kita menggunakan prive tadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang terkait apa namanya? Terkait aspek perpajakan prive maupun gaji ya gitu bagi pemilik CV tersebut gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau untuk pelaporannya gitu. Pelaporan kalau kita sebagai direktur yang mendapatkan prive dari laba CV kita gitu. Nah, di sini saya ada simulasi menggunakan SPT IFOM. Ada dua SPT IFOM, yang pertama adalah 1770 dan yang kedua adalah 1770S ya. Sebenarnya ini
basicnya hampir sama, cuman kalau 1770 itu relatif lebih lengkap SPT-nya, ada sampai di sini sampai lampiran keempat, sementara kalau 1770S itu biasanya lampirannya dua lampiran dua saja ya, sampai lampiran dua. Nah, tapi basicnya sama. Jadi ketika misalkan kita mau lapor SPT tahunan, kemudian penghasilan kita hanya dari Prive saja gitu ya. Misalkan kita pemilik CV, penghasilan kita dari satu satu tempat itu saja, maka yang harus dilakukan adalah di bagian harta itu kita pastikan saham CV kita ada di situ dulu. Gitu. Jadi misalkan kita tambah di sini di bagian ini yang pertama 1770 dulu ya. 1770 kita tambahkan di sini di lampiran 4 di sini itu kita tambahkan saja misalkan kita di sini kita pilih ya yang saham ya. Yang saham kemudian misalkan saham CV bicara pajak gitu ya misalkan. Kemudian perolehannya kapan? Katakanlah CV tersebut berdiri dari sejak 2020. Kemudian nilainya berapa? Misalkan 500 juta. Saham pendiri gitu ya misalkan, atau saham direksi lah gitu dan sebagainya. Atau nilai sahamnya kira-kira berapa lembar gitu ya. Misalkan eh, join dengan ada komisaris misalkan. Katakanlah di sini 80% PV bicara pajak misalkan seperti itu ya. Jadi pastikan eh, apa di bagian harta pastikan saham yang kita punya di CV tersebut kita sudah masukkan di sini. Ini kenapa? Ini penting karena ketika misalkan katakanlah dari DJP em, apa ada data gitu ya bahwa ternyata saham ini misalkan kita punya CV tapi kemudian saham ini tidak kita laporkan di SPT tahunan kita sebagai orang pribadi, maka itu nanti ketika ada temuan dari DJP, maka itu nanti dianggap sebagai tambahan penghasilan baru gitu ya. Apalagi misalkan kalau Bapak Anda tidak mengikuti misalkan program tax amnesty atau kemarin program pengungkapan sukarela, maka itu bisa jadi nanti akan jadi temuan yang menyebabkan itu dianggap sebagai tambahan penghasilan baru yang nanti akan dikenakan pajak. Jadi hati-hati di bagian saham ini. Jadi pastikan kita sudah menuliskan di kode harta ini. Kemudian kalau utang dan sebagainya, ini kalau disesuaikan aja ya. Seperti pada umumnya kita lapor SPT tahunan, cuman poin pentingnya ada di sini. Kemudian kita lanjut ke lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini yang penting ya. Lampiran ketiga itu isinya adalah yang bagian A, penghasilan bersifat final, dan yang di bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, Prive itu kita masukkan di sini. Jadi misalkan tadi ya, saya punya CV labanya 100 juta. Maka misalkan ketika saya ambil Prive tersebut dalam setahun itu 40 juta, maka kita masukkan di sini. Di nomor 3, bagian B, lampiran 3, yang 1770 ya, di sini, itu kita masukkan di sini. Bagian laba, anggota perseroan komanditer yang tidak atas saham, persekutuan, keperluan, dan kongsi. Kita masukkan di sini angkanya 40 juta. Oke, selesai di sini. Kemudian misalkan kalau memang tidak ada penghasilan lain di luar itu, apapun itu ya, misalkan tidak ada penghasilan katakanlah dari jasa konstruksi, dari UMKM, dari apapun itu, maka tidak ada yang perlu kita isi lagi. Misalkan katakanlah kita punya penghasilan lain-lain ya yang bersifat final. Kita punya bunga deposito misalkan. Kita bunga depositonya misalkan 10 juta. Pajaknya itu deposito 20%, berarti kita anggap aja pajaknya sekitar 2 juta misalkan. Kemudian kita punya saham di Bursa Efek, misalkan biasanya saya pakai Stockbit ya, misalkan untuk jual beli saham itu ya sudah silakan aja masukkan di sini. Biasanya ada laporan tahunannya ya kalau di Stockbit itu. Nah kita masukkan aja pada saat kita jual saham di Bursa Efek kita dipotong pajak berapa. Biasanya sudah ada hitung-hitungannya di situ. Jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan dan sebagainya. Itu kalau ada ya, kalau nggak ada kita kosongkan aja. Kalau UMKM di mana Pak? Letaknya di sini, di PP 23
Kita centang dulu ini UMKM, kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan di sini, katakanlah dari masa Januari sampai Desember, peredaran brutonya berapa, kemudian PPh yang dibayarkan berapa. Di sini ya, gitu. Kalau misalkan memang masih di bawah 500 juta sesuai aturan, itu belum dikenakan pajak. Tapi kalau omset kita sudah di atas 500, anggap aja misalkan 700 juta gitu ya, kita punya toko, omset kita 700 juta, maka yang dikenakan pajak hanya yang 200 jutanya saja. Jadi yang selisihnya dari 700 dikurangi 500. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, kita kosongkan aja, lanjut ke selanjutnya. Lampiran 2 ini tidak ada kalau memang kita tidak punya bukti potong ya dari pemberi kerja atau misalkan dari perusahaan dan sebagainya. Nah, ini tadi ya, misalkan ternyata kalau kita digaji, tadi kan prive ya, misalkan prive. Prive itu kan tidak dikenakan pajak. Tapi kalau kita sebagai pemilik CV dan digaji, biasanya kan ketika digaji kan pasti ada bukti potongnya ya, ada A1-nya, bukti potong bulanan maupun yang tahunan. Nah, tahunannya yang A1 itu kita masukkan di sini. Gitu. Dan gajinya juga dimasukkan di tempat tersebut ya. Itu kalau kita gaji ya. Tapi kalau prive ya sudah, ini tidak perlu kita isi. Gitu. Misalkan kalau kita bentuknya gaji, berarti kita tambahkan di sini nama pemotongnya siapa. Misalkan tadi kan CV pajak gitu ya. Misalkan NPP-nya berapa di sini. Kemudian tanggalnya misalkan akhir Desember gitu ya. Misalkan. Kemudian jenisnya 21 dan pajak yang dipotong misalkan 100.000. Ini kalau kita digaji ya, jadi kita sebagai pemilik CV dan digaji. Jadi bukan sesuatu yang dilarang juga ya ketika, kan Pak, bukankah pemilik CV itu nggak boleh digaji? Lebih tepatnya bukan tidak boleh digaji, tapi ketika Anda digaji, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Anda harus dipotong pasal 21, tetapi bagi perusahaan, biaya gaji tersebut itu tidak dapat dibiayakan. Makanya tadi ya, kalau gaji, kena pajaknya 2 kali. Kita sebagai direktur dan CV kita ya 2 gitu. Yang satu 21, yang satu PPh badan. Tapi kalau cuma prive saja, hanya yang dikenakan dari PPh badan saja. Artinya kan ya nggak rugi 2 kali ya, misalkan seperti itu. Itu kalau kita ini ya gaji ya, karena kita tidak menggunakan gaji, maka kita hapus aja dan langsung lanjut ke selanjutnya. Halaman 1 ini tidak perlu, yang lampiran 1 tidak perlu, ini juga kosong ya. Kalau misalkan sistem penggajian, masukkan ke sini ya. NPWP-nya namanya, brutonya berapa. Misalkan tadi kan NPWP-nya tadi kan 000 misalkan, kemudian tadi misalkan katakanlah sama ya 40 juta gitu ya. Kemudian pengurangnya misalkan katakanlah 2 juta gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Misalkan kalau sistem digaji, walaupun ya kalau dari hitung-hitungan ini juga masih di bawah PTKP ya, artinya juga tidak dikenakan pajak sebenarnya gitu. Cuman lebih amannya silakan gunakan prive saja kalau memang kita sebagai tapi yang harus diperhatikan perlakuan prive ini hanya untuk pemegang saham saja ya. Tapi kalau dia bukan pemegang saham dan misalkan dia direktur tapi bukan pemegang saham atau katakanlah dia seorang manajernya, ya tetap itu harus digaji dan boleh dibiayakan gitu ya, boleh dibiayakan dan dikenakan pajak. Tapi yang tidak boleh dikenakan pajak, yang tidak boleh dibiayakan hanya khusus si pemegang sahamnya saja yang merangkap jadi direktur gitu misalkan. Kalau cuman pemegang sahamnya itu cuman sebagai komisaris atau mungkin direktur yang tidak aktif gitu ya, misalkan sekutu non aktif, sementara direkturnya itu diserahkan ke orang lain yang bukan pemegang saham, yaitu sah-sah saja. Biayanya boleh gajinya boleh dibiayakan dan dia dipotong pasal 21 seperti biasa. Oke, kalau tidak ada seperti ini ya, kalau misalkan tadi memang cuma bentuknya prive, kita hapus aja dan langsung ke pelaporan. Pelaporan sendiri ini semuanya nihil ya harusnya ya. Tinggal kita masukkan aja PTKP-nya berapa, kemudian tinggal kita laporkan saja. Pelaporannya ada di sini, kita klik submit. Nah, submit tinggal kita unggah saja lampirannya ya. Lampirannya apa? Ya paling tidak boleh melampirkan apa?
pernyataan bahwa kita hanya terima prefer, misalkan boleh seperti itu. Jadi eh, surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya nama, NPWP dan segala macam pemilik dari CV ini hanya mendapatkan penghasilan dalam setahun ini hanya dari prefer, misalkan bisa dari situ, atau bisa juga kita melampirkan apa namanya laporan keuangan prefer, laporan keuangan CV kita itu juga bisa, atau dokumen-dokumen yang sekiranya itu mendukung kita bahwa memang kita hanya terima prefer. Dan ini harus diupload ya, minimal satu ini, minimal ada satu yang harus diupload. Dan ini maksimalnya adalah 5 mega. Setelah itu tinggal kita ketikkan kode verifikasi yang dikirim ke email kita tadi ya, pada saat kita download formulir e-form-nya, kemudian kita submit. Dan itu selesai dari situ. Itu kurang lebih kalau kita melaporkan menggunakan 1770. Kalau kita menggunakan 1770S, di sini lebih simpel lagi. Kalau yang S itu kita masuknya di lampiran pertama tadi ya, untuk harta itu di lampiran 2, kita tambahkan seperti tadi ya. Misalkan ini kita pilihnya yang saham, kemudian namanya apa gitu ya. Saham CV pajak 2020 misalkan, kemudian 500 juta tadi. Katakanlah 80%-nya misalkan, atau apa boleh pakai keterangan nomor AHU-nya misalkan gitu ya, AHU atau mungkin aktenya atau apapun gitu ya yang menyatakan bahwa memang benar kita punya saham 500 juta di CV ini gitu misalkan. Itu bisa. Jadi keterangan ini sebagai penguat data bahwa kita memang punya saham di sini. Kemudian selain itu seperti biasa ya, ini kewajiban atau utang boleh dijumlah apa ditambahkan seperti biasa. Kalau memang ada ya, kalau nggak ada ya, ya alhamdulillah kita nggak punya utang. Kemudian lampiran satunya di sini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau tadi ya, jadi kalau tadi itu kita masuk di lampiran 3, nah kalau yang 1770S kita masuknya di lampiran 1, di bagian ini. Jadi kita pilih yang 40 juta ya, di bagian B, lampiran 1, bagian B nomor 3 di sini. Kemudian sisanya hampir sama ya dengan yang tadi ya. Kita lanjut. Harusnya di sini tidak ada ya. Misalkan kita melakukan penghasilan neto dalam negeri, kan ini hanya yang dikenakan pajak ya. Kalau memang tidak ada yang dikenakan pajak, ya ini berarti artinya nol semua. Ini kredit pajak tadi berarti ada. Jadi ini harusnya kalau tadi kredit pajak itu tidak ada ya. Oke, nah cuman tadi ya, kalau 1770S itu dia harus ada bukti potongnya ya, harus ada minimal A1-nya misalkan, atau bukti potong 1 gitu ya, walaupun ini bisa dinolkan gitu. Jadi em, itu kurang lebih perbedaan antara S dan 70 ya. Makanya kalau saya sarankan, kalau kita mau laporkan prefer hanya dari prefer saja ya, misalkan, maka sebaiknya formulir yang digunakan adalah 1770 ya. 1770 dan kita laporkan sesuai dengan tutorial yang tadi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan singkat mengenai prefer, mengenai pajak atas prefer maupun gaji yang diterima oleh pemegang saham dalam bentuk CV ya gitu. Sekali lagi ini terbatas hanya untuk CV saja. Kalau dia bentuknya lain, misalkan kayak PT gitu ya, itu beda lagi. PT itu bentuknya bukan berupa prefer tapi berupa dividen. Yang walaupun sekarang dividen yang diterima oleh orang pribadi itu juga bukan objek pajak ya, asalkan ada ketentuan tambahnya ya, misalkan diinvestasikan dan seterusnya, minimal berapa tahun seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila Bapak Ibu di sini ada yang mungkin bertanya bagaimana lebih jauh gitu ya, informasi lebih lanjut mengenai prefer tersebut. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.